Martha salahnya apa? Atau tentang Martha Maria belum tahu? Tahu tetapi salah. Financial. Coba jelaskan. Kemarin ada yang jawab atau membaca itu mene dekel fashion itu siapa itu? Oh, nanti nunggu ya, nanti kasih sesuatu. Ya. Coba saya memberi kesempatan kepada bangsa laki-laki ini, coba. Ya. Kesalahan Martha. Jadi Maria akan mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Martha dia terlalu sibuk melayani manusia, maksudnya orang-orang yang ada di situ. Jadi dia tidak fokus dengan firman Tuhan. Ya, terus? Jadi dia melarang Maria untuk, maksudnya bukan melarang, dia gimana ya? Enggak usah Tidak senang, dia tidak senang melihat. Itu salahnya apa? Saya tanya itu salahnya apa? Kesalahan Martha, dia sibuk untuk melayani manusia. ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, saya mau tanya, kalau dia tidak menyediakan makanan atau melayani manusia, siapa yang harus masak untuk tamu-tamunya banyak? Hah? Puasa atau belum? Hah? Ayo, semester 1, ayo. Matanya terang dan kelihatannya hikmat, tetapi kok diam. Menurut Alkitab sangat jelas dia sibuk atau melayani manusia. Ya, itu adalah pandangan dia yang kesalahan menurut telah membaca firman Tuhan. Tapi ada alasan yang lain kali? Ada itu siapa? Oh. Belum. Cuma mau agak aja. Ayo, saya sediakan uang ini. Ini suatu sedikit. Ya. Kalau menurut saya, mungkin kalau dibilang kesalahan terlalu sibuk bekerja itu tidak terlalu harus melihat sudut pandang lain. Jadi kesalahannya dia harusnya meluangkan waktu setidaknya walaupun sibuk juga menyiapkan segala apa yang harus disiapkan, tapi juga harus meluangkan memberikan waktunya ketika ada Tuhan ada Yesus di situ, memberikan waktunya juga mendengarkan ya, maksudnya mencari waktu untuk melayani manusia, tetapi hanya konsentrasi kepada Tuhan gitu. Jadi itu saya pertanyaannya sangat jelas, itu kalau tidak siapa menyediakan makan, itu yang saya tanya ya. Yang kemarin yang itu ya, nenek-nenek itu ya. Semester berapa ini? Oh ya. Kalau menurut saya, Martha salahnya itu karena menurut saya dia cemburu dengan Maria. Oh, cemburu Maria, ya. Terus? Jadi dia menyuruh Maria untuk membantu dia, karena dia lebih fokus mencari perhatian dibandingkan fokus untuk dekat dengan Tuhan, mencari perhatian manusia. Buktinya mana buktinya? Buktinya dia mau bantu-bantu di dapur. Jadi semua orang kan lihat yang kerja itu si Martha, Marianya santai saja. Tapi dia meminta pujian, tapi tidak ada yang peduli dengan dia. Jadi dia cemburu. Ya. Jadi itu dia pendapat dia sangat bagus sekali. Saudara coba lihat konsentrasi seperti itu. Yang memang ya, jadi Tuhan Yesus Kristus menegur kepada Martha. Jawabannya nggak jelas, panjang ngomong. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, kalau banyak, maksudnya bukan hanya 12 murid, tetapi banyak teman-teman atau tamu-tamu kira-kira 30-40 orang datang, kalau tidak menyediakan makan itu nggak mungkin. Itu kan harus makan, itu penting sekali.
Sampai di situ setuju? Setuju ya. Dia melihat bukan Tuhan Yesus Kristus, dia melihat Maria. Jadi apa bukti tadi saya tanya? Dia bilang, Tuhan, Maria itu jangan berdiri di situ. Suruh membantu saya untuk menyediakan makan. Jadi kalau saya lihat dia konsentrasinya kepada yang bukan yang Tuhan, dia konsentrasi kepada Maria. Cemburu itu benar. Tadi saya bilang buktinya mana? Jadi buktinya nggak bisa jawab. Justru uangnya nanti diskon sedikit ya. Buktinya sekali lagi Yesus Kristus sebelum masuk kota Yerusalem datang lagi ke situ tempat yang Betania itu sudah. Nah, saudara konsentrasi kepada saya. Ya. Setelah itu siapa yang meninggal? Lazarusnya sudah mati. Berapa hari lama? 4 hari atau 3 hari? 4 hari atau 3 hari? 4 hari. Marta jawabannya seperti apa? Marta jawabnya seperti apa? Ini udah lama sekali, dia nggak mungkin hidup lagi. Tapi pandangan Yesus Kristus itu pasti akan hidup. Dia bukan mati, dia sedang tidur. Marta bilang ini udah mati udah lama. Pandangan dia nggak mungkin hidup. Jadi buktinya, maksud saya buktinya setelah itu yang kembali lagi tempat yang Betania, tetap dia menjawab atau dia respon kepada Tuhan itu adalah sudah mati nggak mungkin hidup lagi. Jadi karena dia buktinya dia cemburu itu adalah oleh karena apa? Oleh karena itu dia melihat bukan Yesus Kristus, dia melihat orangnya, cemburunya kemungkinannya. Oleh karena itu iman dia nggak terpancar atau dia imannya itu masih belum sampai sesuai dengan kehendak Tuhan. Cuma dia ikut juga, Yesus Kristus sayang sekali sama dia. Tapi mata dia konsentrasi kepada Maria. Oleh karena itu imannya belum bertumbuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ini udah mati, udah lama, nggak mungkin hidup lagi. Jadi kenapa saya pada mula sedang bicara tentang Marta dan Maria? Itu bukan Maria antara Marta, kita juga iya. Kita juga sedang konsentrasi bukan firman Tuhan, tetapi banyak orang melihat lingkungannya. Bagi saya lingkungan lebih penting. Bagi saya orangnya lebih penting. Bagi saya suasana itu lebih penting daripada firman Tuhan. Bisa aja saudara. Waktu saya businessman, ya pengusaha, sering malam-malam telepon kepada tamunya, telepon kepada saya, coba bangun dia. Mas Saudara, coba lihat saya, ya. Jadi malam ada alasan dia telepon kepada rumah saya. Dia sedang mencari saya. Mana bapaknya? Waktu itu menerima telepon itu siapa? Anak saya. Terus anak saya, Pak, ada yang telepon. Tapi saya jawabnya, bilang aja enggak ada. Bilang aja enggak ada. Saya pandang waktu itu, kalau saya menerima pasti gelisah, alasannya yang suruh bayar mungkin, ada yang sesuatu karena malam telepon itu enggak mungkin yang menyenangkan diri saya. Pasti ada alasannya. Jadi walaupun ada istri, walaupun ada anak, saya bilang enggak ada. Jadi waktu pas itu saudara coba lihat saya, waktu pas itu firman atau Tuhannya tidak ada. Lebih cenderung atau lebih mengambil keputusannya bilang aja istri enggak ada. Berarti waktu itu pas itu firmannya di mana? Tuhannya di mana? Tuhannya injak dulu sementara karena saya lebih cenderung bilang aja enggak ada.
Itu lebih cenderung, itu lebih bagus, lebih baik bagi saya. Karena saya menerima telepon, pasti waktu itu pasti dia marah kapan mau bayar utang saya. Mungkin ya. Sesuatu malam-malam, maksudnya telepon pasti dia nggak menyenangkan bagi saya. Oleh karena itu saya tidak mau menerima telepon, bilang aja kepada anak saya, bilang aja, mesti enggak ada. Berarti waktu itu firman antara bohong atau membohong itu apa yang harus dilakukan? Karena lebih cenderung saya seperti Marta, lebih bagus firmannya ada di situ, saya lebih cenderung mengambil keputusannya, bilang aja enggak ada. Oleh karena itu, firman itu apa? Jadi maksudnya Tuhan itu ada di mana? Bagi saya atau bagi saudara. Kalau seperti kayak begini, saudara. Saya tahu kalau waktu itu menerima telepon pasti nggak untung bagi saya. Justru itu saya memilih bilang aja enggak. Jadi dusta. Jangan menjadi dusta. Jangan membohong atau bohong. Karena mulut kita itu sangat penting. Mulut dari mana, saudara? Kalau saudara saya dan saudara kalau bertobat atau hidup kembali, yang paling utama itu adalah pikiran atau perkataan itu berbeda. Seperti tadi saya bilang, waktu saya bisnismen, saya bilang aja nggak ada. Jadi pandangan istri dan anaknya, apa yang dia menerima atau apa yang dia belajar itu. Papanya suka bohong. Karena padahal dia sendiri berdiri di situ, bilang aja nggak ada, berarti dia suka berdoa, dia suka puji-pujian di rumah dan gereja, bohong dia. Bohong dia karena dia suka suruh bohong kepada anak saya. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini coba kita akan belajar satu orang namanya Simon. Ya, Simon. Dia orang sebagai orang apa nih? Ya, kalau bahasa Indonesia itu adalah fortune teller atau paranormal. Ya, saudara paham? Coba konsentrasi kepada saudara beberapa orang. Jangan seperti Marta, saudara. Sia-sia saudara dan saya. Jauh-jauh datang konsentrasi seperti Marta. Pikiran ini melayani manusia itu nggak ada artinya. Nanti saudara imannya nggak bertumbuh. Imannya saudara, nggak bisa dong. Percuma, udah lama sampai 4 hari dia mana bisa hidup. Jadi iman saudara nggak bertumbuh kalau konsentrasi kepada yang lain. Saudara konsentrasi kepada saya. Simon seorang penyihir. Ya, coba saudara Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 16 sampai 20. 16 baca satu suara, 1, 2, 3. Sebab Roh Kudus turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang tahu ini tempatnya di mana? Sedang Filipus datang di mana, saudara? Samaria. Oh, Samaria. Itu siapa? Oh, mana itu terus ngomong. Waduh, luar biasa. 100 ini nanti jangan lupa ya. Jadi Filipus dia sedang datang di Samaria. Ya, Samaria, Roh Kudus belum turun. Ya, jadi memberitakan Injil sangat jelas, tapi Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Mereka itu adalah di Samaria. Ya, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, 17, 1, 2, 3. Jadi mereka menerima Roh Kudus. Saudara, ini waktunya nggak ada ya. Lewat, saya sebenarnya mau tanya, bagaimana bisa menerima cara menerima Roh Kudus bagaimana? Tapi lewat ayat 18, 1, 2, 3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh
menumpangkan tangannya di atas waktu, menerima api, menerima Roh Kudus, sangat luar biasa. Pandangan siapa? Ya, saudara. 18 terakhir. Coba latar belakangnya saudara coba lihat. Penganiayaan hebat. Ya, karena gereja atau orang sebagai orang percaya Tuhan, pertama gereja ada 3 hal ada sangat menderita. Yang pertama, orang Yahudi mencari, maksudnya dia lawan atau melawan kepada orang yang percaya. Oleh karena itu dia membawa seperti Saulus membawa untuk penjara atau makanan binatang. Segala-gala itu sebagai orang percaya sangat sulit. Ya, itu yang salah satu. Kedua, makanannya tidak bisa membeli karena koin, saudara tahu koin itu tulisannya Kaisar adalah anak Allah. Koin. Jadi ini adalah semacam berhala, saudara. Ya. Oleh karena itu orang percaya dia nggak membawa koin itu karena tulisannya Kaisar adalah anak Allah. Jadi mereka kalau ini nggak ada tidak bisa membeli beras, tidak bisa membeli aqua. Jangan gantung. Ya. Jadi maksudnya perdagangan apapun juga sehari-hari itu nggak bisa beli karena dia tidak mempunyai koin, karena dia pegang atau milik yang koin itu adalah semacam menyembah berhala. Mereka kepercayaannya seperti itu. Terus orang yang prajurit mencari dia karena mereka bilang itu salah satu kaisar itu yang gila. Dia sampai 13 kota, 7 kotanya bakar mereka, sangat, jadi maksudnya semua kotanya hancur. Terus dia bilang, ini alasannya gara-gara orang percaya membakar rumah-rumah dan segalanya. Wah, oleh karena itu prajurit mencari orang Kristen, langsung membawa suruh membunuh dia. Sangat susah sebagai orang percaya. Jadi ada yang seperti gilde, tadi saya bicara gilde, itu adalah kalau membernya gilde nggak ada, jadi nggak bisa membeli yang berasnya segala macam. Orang yang Roma, prajurit, orang Yahudi, banyak menderita. Oleh karena itu penganiayaan hebat, itu alasannya. Kedua, meratapinya dengan sangat. Siapa yang meninggal, saudara? Siapa yang mati, hukum mati? Ayo cepat-cepat, mau pulang atau enggak? Ya, setelah saudara coba konsentrasi saya. Setelah dia hukum mati, telah kubur, orang-orang yang saleh meratapinya, menangis sangat. Kenapa? Kemarin saya bicara karena dia bukan asal saja menangis, tetapi saya juga ikut mati seperti Stefanus. Menangis itu maksudnya seperti itu. Itu banyak ada sejarah. Tapi karena nggak ada waktunya, saya pokoknya suasana sekarang di suasana gereja pertama seperti itu. Sukacita yang besar, luar biasa. Karena kenapa kemarin saya bilang sukacita besar? Coba, menganiaya hebat, menangis luar biasa, kok bisa sukacita yang besar? Ada alasan yang tahu? Kemarin saya sangat jelas. Coba ulang lagi saudara. Coba contoh, lihat konsentrasi. Penganiaya sangat hebat, dahsyat saudara. Sebagai orang Kristen, sehari-hari hidup itu adalah sangat takut. Ya, suasana saudara. Terus apalagi temannya dia atau yang sebagai orang yang diakui itu namanya Stefanus hukum mati. Paulus atau Saulus membawa orang-orang penangkap supaya membawa ke penjara. Coba saudara bayangkan apa yang sekarang terjadi di gerejanya ini. Tapi kenapa sukacita?
Ada yang bisa jawab ya? Padahal kemarin saya bicara sangat jelas. Ada yang tahu? Ayo nenek-nenek Degel Afrasin itu kira-kira belum tahu? Oh? Ada semester berapa ini kok dia diam-diam pura-pura kepalanya turun sedang berdoa atau semester 6? Kalau saudara membaca Alkitab pas Kisah Para Rasul 9, susah tahu sebenarnya. Coba, oleh karena itu yang saya bilang, coba konsentrasi kepada saya. Ya. Tadi kemarin saya sangat jelas kenapa mereka sukacita yang besar. Itulah alasan satu sejarah, saudara. Waktu Asyur, ya, negara Asyur, bangsa Israel antara orang Asyur suruh menikah. Ya, dan memang orang Yahudi tidak suka atau menikah dengan orang Asyur. Tapi setelah menikah dengan Asyur, katakanlah ini orang anjing. Karena kenapa? Jadi Asyur itu adalah salah satu musuh. Orang Yahudi itu adalah suci menurut pandangan mereka. Oleh karena setelah menikah, mereka itu adalah orang seperti anjing. Mereka tinggal di Samaria. Jadi oleh karena itu orang-orang semua mau melewati situ, nggak mau lewat di situ karena di situ tempatnya anjing, tempatnya najis. Tetapi salah satu yang murid yang itu, Filipus, datang kepada memberitakan Injil tentang Yesus adalah Kristus. Justru itu dia pandangan mereka sebagai orang Samaria sampai 600 tahun sejarahnya langsung hilang. Tadi ada yang gempa bumi. Gempa bumi bukan seperti Indonesia. Gempa bumi dia matanya, seorang otaknya gempa bumi. Dah, ini yang benar sekali. Kita hidup sebagai anjing sejarah sampai 600 tahun. Tapi saya hari ini mendengar Yesus adalah Kristus. Dia adalah Raja dari Raja. Dia adalah Imam besar. Pengertian dia pecah. Pengertian dia gempa bumi. Akhirnya, nah itulah. Yesus adalah Kristus. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Oleh karena itu, langsung dia bilang apa? Sukacita yang besar. Amin, saudara? Amin. Nah, orang yang tersebar memberitakan Injil bukan hanya tersebar, tetapi sambil tersebar di mana saja berdiri atau di mana saja pergi, dia memberitakan Injil. Amin, saudara? Amin. Aminnya nggak jelas? Amin. Ini yang saya masuk di sedikit di dalam. Jadi Filipus tadi saja. Filipus memberitakan Injil kota Samaria. Tadi saya bicara Yesus adalah Kristus. Ya. Jadi melihat tanda-tanda mujizat terjadi, yes, di Samaria. Kedua, kerasukan loja juga keluar, yes. Terus orang lumpuh disembuhkan, yes. Dan Simon, salah satu Simon melakukan sihir. Ya, oleh karena itu mentakjubkan rakyat Samaria. Semua dia orang Samaria hormati kepada dia. Kenapa? Oleh karena firman Tuhan atau oleh karena sihir? Sihir. Bangun. Nah, menurut orang Samaria itu adalah sangat penting. Siapa yang sangat penting? Orang Simon. Ya, itu orang yang sihir. Coba, semua orang besar kecil mengikuti dia. Kenapa? Karena dia orang penyihir. Dia orang yang sihir. Orang ini adalah kuasa Allah. Pahamnya sampai di sini, saudara? Orang sihir itu, saudara,
Menurut pandangan orang Samaria, ini adalah kuasa Allah. Paham saudara sampai di sini? Tiga orang kantuk yang matanya tutup separuhnya. Ya, saya makin suara besar karena supaya dia yang mau. Ya, terus Filipus ya, memberitakan Injil tentang kerajaan Allah atau Kristus. Suasana saudara tahu yang sampai di sini di Samaria. Ya, Simon juga menjadi percaya. Tadinya orang sihir, saudara. Tapi dia setelah mendengar firman Tuhan, setelah menerima Roh Kudus, dia mulai percaya. Sesudah baptis. Jadi bukan hanya itu aja. Saya lagi bicara Simon itu, saudara, senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Seperti saya mungkin ikut-ikut gereja. Kemungkinan saudara sudah lama ikut semester sampai 5 masih belum jelas apa saya percaya atau enggak. Seperti Simon, ikut-ikut aja. Baptis ya wes, baptis juga iya. Senantiasa bersama dengan STT kanan guru yang akan ngajar. Siapa? Itu pengenalnya Simon. Saya juga iya, kemungkinan saudara juga iya. Jadi, oleh karena itu, suasana seperti itu, gereja Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes. Supaya apa? Supaya menerima Roh Kudus. Jadi tadi bilang apa itu? Nobody receive, nobody knows tentang Roh Kudus before, sebelumnya. Jadi mereka walaupun dibaptis belum mengerti tentang Roh Kudus. Ya, setelah itu Petrus dan Yohanes datang kepada Samaria di situ mengajar atau supaya menerima Roh Kudus bagi orang Samaria. Nah, coba saudara konsentrasi kepada saya. Ya, Simon menawarkan uang kepada mereka supaya mendapat kuasa. Jadi dia ikut-ikut gereja, dia ikut-ikut menerima Roh Kudus, percaya, tetapi akhirnya dia menawarkan uang kepada mereka supaya mendapat kuasanya. Jadi Petrus sangat marah kepada dia. Jadi memberi kesempatan kepada dia. Ya, mereka suruh bertobat kejahatan Simon. Jika tidak akan binasa. Kalau dia seperti ikut terus akan binasa. Ini bukan masalah seorang sihir atau enggak. Dia juga percaya Tuhan, dia juga dibaptis, dia juga menerima Roh Kudus. Tetapi menawarkan uang supaya menerima kuasa ini. Karena dia kenapa? Dia matanya seperti Marta. Lebih pentingnya pandangan Marta atau mata Maria itu adalah mata Marta itu adalah menjadi kuasa ini. Dia matanya bagaimana caranya untuk mendapat kuasanya. Caranya gimana? Dia bilang, Tuhan, jangan taruh di depan Maria di situ. Suruh bantu kepada saya. Setelah itu dia bilang, kapan bisa hidup dia Lazarus? Sudah mati lama kok. Akhirnya orang itu seperti itu. Yang siapa? Kategori seperti Syekh. Coba di dalam kontradiksi ujian, saudara sekarang semester sedang ujian ya? Belum. Sebentar lagi akan ya. Ujian atau saudara sedang berbuat dosa atau sedang konsentrasi sesuatu di dalam kontradiksi. Seperti contohnya yang itu Abraham, Ibrani pasal 11 ayat 18, satu suara. Ada yang beberapa orang kantor, coba satu suara kencang supaya dia mau. 1, 2, 3.
saudara, dia bilang berfirman kepada Abraham, turunanmu seperti bintang dan pasir. Padahal dia udah nikah belum? Udah nikah belum? Ya, istrinya siapa? Sarah. Jadi belum ada anaknya. Tapi itu namanya kontradiksi di dalam kehidupan saudara. Kadang-kadang ini nggak cocok, nggak mungkin terjadi. Tetapi perintahnya sangat jelas. Walaupun di dalam kontradiksi, kamu harus ikut perintahnya. Itu yang seperti Abraham. Bagaimana mendapat uji di dalam ujian ini? Seperti tadi saya bicara, apakah saudara harus bohong anak saya? Bilang aja, enggak ada papa. Lebih bagus, papanya sedang ada di dalam kamar, saya diterima aja. Yang lebih bagusnya firman Tuhan atau terlain. Tetapi saudara, coba konsentrasi saya. Kelihatannya harus mati seperti Abraham. Harus membawa pakar gitu loh. Maksudnya dia anak Isa itu adalah apa? Suruh apa? Korban bakar. Coba saudara, itu namanya dia turunanmu, anaknya seperti pasir dan bintang. Tapi anaknya ini suruh korban bakar. Kalau saudara setuju atau enggak? Setuju gimana? Anaknya baru satu, tunggal gitu loh saudara. Yang Isa, tapi suruh apa? Suruh korban bakar. Kok bisa? Itu namanya di dalam kontradiksi saudara. Kadang-kadang nggak mungkin, tetapi perintahnya jangan harus mungkin. Coba kita belajar dari dia. Kejadian pasal 22 antara 1 dan 10. Jadi setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu suhunya, iya Tuhan. Firman-Nya sangat jelas, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang itu namanya Isa, yang engkau kasihi, yang kini Isa itu. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu. Barusan dia bilang membawa perfirman, anakmu turunanmu akan seperti bintang sama pasir, tapi suruh bakar. Saya lagi bicara di dalam kontradiksi juga apa yang Allah lakukan. Coba ini, keesok harinya pagi-pagi bangun, membawa Ishak, membawa korban bakar. Dia sedang tanya, kayu dan korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dalam pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia ikut, langsung perintah apapun juga langsung pada ikut. Allah mencoba Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Wah, kontradiksi sangat berat. Saudara paham sampai ke sini? Kok pahamnya cuma 3 orang? Coba aja saudara, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah. Luar biasa Abraham. Dia nggak pikir panjang. Pisangnya nggak ada, apa boleh buat? Dia nggak pikir segalanya. Hari esok, harinya pagi-pagi bangun dia, ya, memasang pelana keledainya. Setelah itu, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Papa, di sini sudah ada api dan kayu. Kaya.
Bukan kaya itu kayu, saudara. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakar? Saya membaca ini sedih sekali. Isanya nggak tahu dia apa yang akan terjadi, saudara. Jadi menurut Pak Abraham itu membawa dia sebagai orang korban bakaran. Harusnya mati. Anaknya tunggal, saudara. Tetapi pasal 12 ayat 14, Tuhan menyediakan seekor. Apa yang kita belajar, saudara? Ishak adalah terpancar kehidupan bagi Abraham. Tapi mencoba di dalam kontradiksi. Kita apa harus lakukan, saudara? Harus kurban bakar seperti Ishak. Ishak adalah seperti kemungkinan, saudara, uang. Kemungkinan jabatan. Saudara rencana mau apa yang saudara ini? Apa yang alasan saudara lebih suka, lebih sayang daripada Tuhan? Itu adalah apa? Itu adalah Ishak, saudara. Tuhan perintah kepada saya dan saudara, ini harus mempersembahkan sebagai kurban bakaran, saudara. Kalau di dalam kita lebih suka daripada Tuhan, itu adalah semua Ishak. Saya sering bicara malam-malam aku sendiri. Ishak kurban bakar. Apa yang saudara suka, apa yang saudara sayang, itu adalah sedang saudara pacaran dengan keras. Itu adalah lebih waktunya habis daripada Tuhan atau membaca firman Tuhan. Apa waktu buang daripada Tuhan itu adalah seperti apa, saudara? Itu adalah Ishak. Apa yang lebih suka daripada Tuhan, saudara? Apakah malam-malam aku sendiri, apakah SMS lebih kencang itu daripada Tuhan? Daripada membaca firman Tuhan sama sekali tidak, tetapi waktunya banyak untuk mencari keinginan daging atau keinginan mata atau keangkuhan hidup. Hari ini, saudara, perintahnya sangat jelas. Seperti Simon, seperti Barda, seperti Ishak di dalam hati, apa yang lebih suka daripada Tuhan hari ini kurban bakar. Amin, saudara. Amin. Suaranya nggak jelas. Amin, saudara. Amin. Solusinya gimana, saudara? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara mati dan dari sana, ia seakan telah menerimanya kembali. Saudara coba lihat, coba pikir dulu. Kita ada di mana? Jadi anak Allah ini apa yang harus dilakukan? Pikir dulu. Sebelum melakukan sesuatu sia-sia, saudara. Pikir dulu apa yang orang-orang yang percaya Tuhan sebagai apa yang harus melakukan. Sebelum saudara buang waktu begitu kencang malam-malam aku sendiri, berpikir juga apa yang harus melakukan. Kedua, harus melihat domba, saudara. Kontradiksi segala korban bakar juga, saudara. Jangan khawatir karena Tuhan sudah menyediakan domba, saudara. Bahasa saya paham gitu, saudara? Amin. Tulisannya apa? I know that you fear God. Tuhan sudah tahu dia benar-benar dia takut akan Tuhan. Setelah mau membunuh dia sebagai korban bakar, dia tahu, I know. Saya baru tahu kamu benar-benar takut akan Tuhan. Amin. Karena dia benar-benar siap membunuh dia sebagai korban bakar, saudara. Hari ini, saudara,
Sebelum tidur, saya suka seperti apa yang lakukan. Berhentilah, korban bakarlah saudara. Saudara sudah, berkatnya sudah menyediakan daripada menjadi sia-sia. Nyaman. Mujib aja. Saya baca pelan-pelan Kejadian pasal 22 ayat 12. Coba 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 3. Lalu jangan bunuh anak itu dan jangan bunuh apa-apa dia, sebab telah untuk ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Tuhan. Sudah siap saudara korban. Apakah saudara kontradiksi apa yang harus dilakukan saudara? Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan semua. Aman saudara? Amin. Coba hari ini setiap hari kulihat kasih-Mu. Oh ini masuk. Biasanya nggak maju, ini maju. Oh dia. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari